Hai guys, video kali ini cukup berbeda. Kali ini gue mau bahas tentang apa yang gue alami di tengah-tengah pandemi yang saat ini masih kita rasakan, yaitu COVID-19. Sebenarnya gue juga males sebenarnya bahas ini, tapi ada banyak hal-hal yang akhirnya mendorong gue untuk memutuskan no, gue harus bahas ini. Akhir-akhir ini gue ngobrol ke beberapa orang yang gue kenal dan gue cukup terkejut bahwa masih banyak orang yang tidak percaya dengan COVID ini. Bahkan kalau kita lihat di sosial media, ada banyak orang yang bahkan menyuarakan ketidakpercayaannya akan COVID ini dan mengajak orang lain untuk tidak percaya juga. Ada yang mengatakan bahwa ini teori konspirasi, rekayasa pemerintah, dan lain-lain. Gue cuma mau bilang gini, ketidakmampuan dan ketidakmauan kita dalam mencari informasi yang benar terhadap sesuatu yang terjadi seringkali membawa kita kepada kesimpulan-kesimpulan yang salah. Ini sih kebiasaan kita ya. Kalau sesuatu sulit menekan kita dan kita nggak bisa menjelaskannya, biasanya kita akan pakai cara sederhana untuk mendeskripsikannya. Tapi lama-lama bukannya sederhana, malah menjadikan kita, membuktikan bahwa kita malas berpikir. Contohnya gini, jika seseorang kehilangan uang, ada aja orang yang mikirnya langsung, oh kayaknya gue dimaling atau uang gue dicuri. Tanpa berusaha mencari dulu, entah dia lupa taruh di mana atau nyelip di mana gitu. Contohnya lagi, kalau ada orang yang tiba-tiba sakit, ada aja orang yang mikirnya langsung, oh kayaknya gue disantet, gue diguna-guna, apalah segala macam. Nah, hal ini membuktikan bahwa kita cenderung mencari sesuatu untuk disalahkan ketika hal itu menekan kita, ketika hal itu tidak mampu kita jelaskan. Padahal sebenarnya kalau kita mau usaha sedikit aja, kita bisa tahu kok apa yang sebenarnya terjadi. Pertanggal gue membuat video ini, kasus COVID di Indonesia sudah 2 juta lebih, sangat mengalami kenaikan akhir-akhir ini, apalagi ada varian baru. Ya 2 juta itu ada yang sudah sembuh, ada yang masih dirawat, dan ada juga yang sudah meninggal. Kalau lu bilang bahwa ada bisnis di tengah-tengah pandemi ini, ada bisnis di COVID ini, ya maybe yes, maybe no. Masalahnya argumen itu tidak menutup fakta bahwa COVID ini nyata, bahwa ada korban yang disebabkan oleh COVID ini. Kalau lu masih belum percaya ini nyata, harusnya yang kita lakukan adalah pertama kali mencari tahu informasi ini. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada banyak sumber yang bisa menjelaskan kepada kita bahwa ini benar-benar terjadi, bahwa ini benar-benar nyata. Tanpa buru-buru termakan hoax dan teori-teori orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya menyebabkan kekacauan dan menyebabkan kita menjadi negative thinking terhadap pemerintah. Ada orang yang bilang ke gue gini, bukti bahwa COVID itu nggak nyata, sampai hari ini gue nggak pakai masker, gue nggak jaga jarak, tapi gue baik-baik aja, gue nggak terkena COVID. Nah, ini kan sebenarnya bisa dijelaskan ya, bahwa kita sudah diajarkan bahwa COVID ini dampaknya berbeda-beda kepada setiap orang, tergantung orang tersebut. Ada orang yang terkena kemudian mengalami gejala, ada orang yang terkena tidak mengalami gejala tapi tetap bisa menularkan, dan lain-lain. Dan kalau lu bilang lu nggak menjalankan protokol kesehatan, yaitu tadi soal masker, cuci tangan, dan jaga jarak, itu sama aja nggak sih? Kalau gue boleh analogikan, semoga analoginya tepat ya, sama dengan aturan lalu lintas yang mengharuskan pengendara bermotor untuk memakai helm. Helm itu kan protokol ya. Kalau lu bilang, oh hari ini gue sampai hari ini gue nggak pernah tuh pakai helm, buktinya kepala gue aman-aman aja, kepala gue baik-baik aja. Itu kan tidak menutup fakta bahwa banyak kecelakaan lalu lintas yang kematiannya disebabkan oleh benturan di kepala karena tidak memakai helm. Bukan berarti kalau lu nggak menjalankan protokol ini kemudian lu nggak terkena COVID dan lu bilang COVID itu nggak ada. Faktanya banyak korban, dan kalau lu nggak percaya juga setelah melihat korban itu, gue nggak tahu bisa ngomong apa lagi gitu. Sekali lagi, protokol-protokol yang dibuat ini kan upaya pencegahan ya, termasuk juga vaksin dan lain-lain. Ini kan semua upaya pemerintah kita untuk menangani COVID ini. Nah, mungkin dalam setiap upaya-upaya itu ada hal-hal yang mungkin kita nggak setuju, ada hal-hal yang mungkin menurut kita kurang tepat. Tapi gue mau bilang gini guys, masalahnya lawan kita ini nggak terlihat.
Dan masalahnya virus ini adalah virus baru. Cara melawan sesuatu yang tidak terlihat, siapapun itu, adalah dengan menggunakan setiap kesempatan, menggunakan setiap kemungkinan, menggunakan setiap cara yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa lihat musuhnya, mungkin kita bisa pakai cara efektif dan tepat untuk melawan, untuk menangani. Tapi ini kan berbeda. Oleh karena itu, ya bisa aja di dalam setiap keputusan-keputusan yang dilakukan, ada yang mungkin yang kurang efektif, ada yang mungkin yang kurang tepat. Tapi memang harus begini. Kita harus menggunakan segala cara yang bisa kita lakukan untuk memberantas hal ini. Gue buat video ini bukan untuk memaksa lu untuk percaya atau menakut-nakuti lu atau membuat lu panik. Tapi at least gue berharap lu jangan deny dan lu jangan bagikan ketidakpercayaan lu kepada orang lain. Semua ini dibuat bukan hanya untuk melindungi diri lu sendiri, bukan hanya untuk melindungi gue sendiri, tapi untuk melindungi keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita temui. So, kalau lu masih belum percaya, simpan untuk lu sendiri. Tapi gue berharap, yuk support orang-orang yang sedang berjuang, pihak-pihak yang sedang berjuang untuk menangani ini. Bagian kita adalah mengikuti protokol pencegahan dan stay berpikir positif untuk hal ini. Tetap sehat, tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.